Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah banyak yang bergabung, kita mulai saja ya. Jika masih belum yang bergabung, tolong nanti segera bergabung ya. Nanti di batch aja teman-temannya. Jangan lupa absen ya. Kalau itu nggak akan diberikan absensinya kehadiran. Sudah terlihat ya? Lalu, baik untuk minggu lalu telah mempelajari suhu dan perubahan ya. Suhu macam-macamnya ada apa aja kemarin? Halo, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Masih jelas, masih terdengar jelas suara Ibu? Suaranya kecil, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan jangan berkerumunan ya kalau hal yang tidak penting. Nah, baik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai suhu dan perubahan. Macam-macam suhu itu kemarin apa aja sih? TCF, ada yang masih ingat? T apa T? Kemarin kan kalian sudah mengerjakan ya mengenai suhu. Ada berapa aja? Suhu itu terdiri dari berapa macam? T apa T? T apa? Termometer. Termometer. C apa C? Atau K apa K? K itu? Kel? Ih, kalian belum belajar ya. Kan kemarin kalian sudah diberikan untuk PPT-nya, untuk tugasnya. Bentar ya, Nak. Ibu stop dulu. Saya tanggal 9, tanggal 10 di rumah karena ada acara keluarga. Tanggal 10 kan libur ya, tanggal 13 libur ya. Kamis Muharram di rumah karena anak sakit, dibawa ke rumah sakit. Terus kita saya masuk ke sekolah, kata ibu. Ya, tadi udah finger juga. Mohon maaf ya, Nak, kita lanjutkan ya. Nah, untuk suhu dan perubahan kemarin kita belajar termometer, Kelvin, dan Fahrenheit ya, yang dimana kalian sudah belajar, Ibu belum nilai karena masih ada yang belum mengerjakan tugas. Tolong ya, kalau misalnya belum ada yang mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Jangan sampai ketika Ibu sudah menilai, kalian bisa yang mengerjakan tugas, nggak akan Ibu terima ya. Atau terima, cuma tidak dapat nilai yang sebagus awal teman kalian mengerjakan, paham ya? Nah, kita mulai ya, kita lanjut. Nah, untuk fakta, kemarin kita sudah belajar suhu dan perubahan macam-macam suhu dan cara-cara rumusnya dan mengerjakan soalnya. Di mana fakta suhu tersebut apa sih? Nah, sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Di mana misalnya termometer kita dalam keadaan suhu badan yang panas, misalnya kita dapat mengukurnya dengan sebuah alat termometer gitu ya. Nah, kemudian suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Nah, hasil kegiatan penyelidikan ini menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Ya, misalnya kita ketika memegang panci dalam keadaan yang telah dimasak ya, otomatis tangan kita akan merasakan panas kan ya. Akan tetapi indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang sandal. Nah, jadi bukan hanya kita
memegang panci tersebut kita merasakan panas? Bukan ya, karena benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kananmu dan kirimu ya. Jadi mungkin saja tangan kirimu tuh merasakan sangat panas dan berbeda dengan tangan kananmu ketika memegang panci tersebut, tangan kananmu tuh tidak terlalu panas gitu kan. Nah, jadi suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Nah, jadi suhu harus diukur secara kuantitatif, maksudnya secara akurat ya, dengan alat ukur suhu ya yang dinamakan termometer. Pasti kalian pernah ya ketika badan kalian lagi panas ya, lagi dingin atau cenderungnya kalian suhunya bisa 30 derajat. Nah, 36 derajat bagaimana misalnya ketika kita mengetahui suhu kita 36 derajat itu dalam keadaan yang panasnya tidak terlalu panas, jadi normal ya. 37 derajat ke atas, 37, 8, 39 itu sudah sangat tinggi panasnya gitu dengan ukuran termometer. Nah, gitu ya. Nah, pada jenis-jenis termometer ini terdapat termometer menggunakan zat cair. Nah, termometer laboratorium contohnya yang bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol ya, cairan kimia. Nah, selanjutnya yaitu termometer suhu badan. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia ya. Nah, skala yang ditulis antara 35 derajat dan 42 derajat Celcius. Nah, pipa di bagian bawah nih yang ini ya. Di bagian bawah ini dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Ke labu itu ini ya, atau reservoir. Nah, jadi misalnya si ujung bawah ini ya, ujung termometer pipa ini dimasukkan ke dalam biasanya ketiak ya. Nah, nanti sisi termometer tersebut tuh akan mengukur berapa derajat Celcius suhu kalian gitu. Paham ya? Nah, lanjut ya. Kemudian selanjutnya yaitu termometer bimetal. Apa sih yang dimaksud termometer bimetal? Nah, perhatikan dua logam pada jenis yang berbeda. Nah, pada termometer bimetal lurus yaitu pemanas menyala mengeluarkan panas sehingga suhu ruangan panas. Ini untuk mengukur suhu ruangan. Nah, kemudian bimetal membengkok. Nah, ini termometer membengkok berguna untuk pemanas pedang dengan tidak mengeluarkan panas sehingga suhu ruangan tidak panas. Ya, jadi tidak ada kontak antara termometer si pengontrol suhu tersebut. Gitu. Nah, jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Nah, karena logam yang satu nih memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer seperti itu. Nah, contohnya ada termometer bimetal lurus dan bimetal membengkok. Nah, selanjutnya yaitu termometer kristal cair. Nah, pada termometer kristal cair yang dimaksud dengan forehead thermometer ya adalah ini yang untuk mengukur suhu pada bibir kalian ya, pada dahi kalian. Nah, adalah untuk mengukur suhu badan manusia yang menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Nah, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Jadi termometer itu tidak hanya digunakan untuk suhu badan di ketiak saja ya. Banyak berbagai termometer yang menggunakan untuk alat ukur suhu. Nah, termometer ini sangat praktis, aman, dan cepat sehingga banyak digunakan oleh para medis kedokteran ya. Nah, kemudian selain mengatur suhu badan, terdapat juga termometer kristal cair. Nah, untuk apa sih? Untuk mengukur suhu ruangan ya, suhu air mandi bayi, suhu hewan, dan suhu lemari. Nah, skala suhu berapa ya suhu tubuh manusia sehat? Nah, untuk suhu manusia sehat, kamu akan menjawab 30 derajat Celcius, kebanyakan dari Celcius. Nah, saat ini dikenal ada apa skala suhu ya, yang kemarin kita telah belajari ya, mengenai skala suhu apa aja? Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, jadi suhu normal itu pada 36 sampai 37 derajat.
Paham ya? Jadi kalau udah misalnya kalian kan suka di tes suhu ya, kalau misalnya di mall-mall ya, di dahi suhu kalian 37 lebih. Nah, kalian itu cenderung demamnya sangat tinggi gitu. Nah, Kelvin sendiri merupakan skala suhu dalam standar internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Nah, pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki suatu benda, ya, yang terdapat pada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, contohnya yaitu selisih batas atas dengan batas bawah. Ya, yang kemarin apa? TC. Misalnya TC kan 100 ya, dan TR 80. TF itu apa? Termometer Fahrenheit sama dengan 180. Nah, termometer sama dengan 100. Yang kemarin kan kita sudah mempelajari ya perbandingan antara termometer Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ya. Nah, kemudian perbandingan TC yaitu 100, TR yaitu 80, TF yaitu 180. Di mana TC yaitu 5 dan TR yaitu 4 dan TF yaitu 9. Nah, contohnya yaitu pada suhu suatu ruangan jika diukur dengan termometer Celsius menunjukkan suhu 30 derajat. Di mana kalian kemarin sudah pelajari ya, sudah mengerjakan tugasnya ya. Sudah paham? Ada yang belum paham? Kerjakan tugasnya tolong dikerjakan ya. Jika belum paham nanti bisa di WA Ibu ya. Ibu akan membantu untuk mengerjakan soalnya. Ya, jangan hanya diam saja, Bu, saya nggak ngerti gini, boleh di WA Ibu langsung untuk mengerjakan soal. Ya. Nah, kemudian apa tadi berapakah suhu ruangan tersebut jika diukur dengan termometer Reaumur dan termometer Fahrenheit. Nah, di mana termometer Reaumur itu apa perbandingannya? Termometer Reaumur 4/5 ya. Nah, kali TC. TC itu apa? Termometer Celsius. TL sama dengan 9/5. Ya kan apa? Ini Fahrenheit ya. Fahrenheit itu berapa? 9/5 ya. Karena per TC dikali TC. TC plus 32. Gitu ya. Jika derajat F Fahrenheit diketahui, perbandingan ditanyakan perbandingan diketahui. Nah, dikali T derajat F diambil 32. Nah, diketahui TF berapa? Misalnya 60 derajat Fahrenheit ditanyakan. Kemarin kalian sudah belajar ya. Termometer derajat Celcius sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, kemudian termometer derajat Reaumur sama dengan berapa Reaumur. Nah, jadi kita lihat dulu 5/9 itu perbandingan C dan R ya. Kemudian apa dikali ya, kemudian dikali 68 dari mana? Dari derajat Fahrenheit. Diambil 32 ya dari contoh rumus. Nah, kemudian sama dengan jangan lupa ya, nah misalnya TC ke F itu berapa? Misalnya C kita lihat dulu C berapa perbandingannya 5. Terus F itu berapa? Misalnya 9. Jadi 5/9 gitu. Jangan kebalik ya, Nak. Jadi berapa ini? 5/9 dikali 68 diambil 32 sama dengan 36. Jadi 5/9 dikali 36 sama dengan 20 derajat Celcius. Masihnya ada yang ingin tanyakan? Ini min 32 dari mana? Dari rumus ya. Dari rumus kemarin kita sudah melakukan perbandingan. Ya. Perbandingan antara termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lihat. Nah, kalau misalnya ini perbandingannya plus nih, kayak ini. Berarti dikali TC, ya dikali termometer Celsius plus 32. Kemudian kalau F termometer derajat Fahrenheit diambil 32. Rumusnya ya. Terus misalnya 5/9 dari mana? Kita lihat C ke R itu berapa. Gitu ya, paham? Celsius ke Reaumur itu berapa perbandingannya? Celsius berapa? 5 misalnya. Reaumur berapa? Perbandingan kemarin contoh soalnya 9. Karena perbandingan 5, 4, 9 itu tidak dapat diubah karena memang itu sudah rumus gitu untuk mengerjakan kalian sebagai acuan gitu. Ya. Nah, untuk perubahan akibat suhu, apa yang terjadi pada benda atau zat jika terjadi perubahan suhu? Apa? Apa coba? Akan apa? Apa yang terjadi pada benda atau zat jika terjadi perubahan suhu? Akan memuai.
ya akan terjadi pemuaian zat. Nah, pemuaian zat itu apa aja sih? Nah, terdapat pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, ya ketika air mendidih kemudian tumpah. Ya. Nah, apa contohnya pada panci? Misalnya kita kan telah mengisi air ya di atas kompor ya panci. Nah, kemudian air mendidih tersebut terjadi pemuaian. Nah, kemudian tumpah gitu. Jadi terdapat pemuaian zat cair pada air mendidih tersebut. Gitu. Kemudian pemuaian zat padat. Contohnya pada alat Muskenbrock. Ya, misalnya pada alat tenaga, kemudian mikrometer skru. Gitu. Nah, kemudian alat muai zat cair atau dilatometer. Dan pemuaian gas yaitu contohnya pada balon udara menggunakan prinsip pemuaian gas sehingga dapat terbang ya. Jadi balon udara tersebut tidak dapat terbang ya. Karena apa? Karena tidak akan terjadinya pemuaian gas kalau misalnya si balon tersebut tidak dapat terbang gitu. Jadi di dalamnya itu diisikan dengan gas gitu. Terdapat gas, pemuaian gas di dalam balon tersebut sehingga balon tersebut bisa terbang di udara. Kemudian pada alat ukur muai gas lainnya yaitu contohnya pada alat timbangan raca ya. Jangan lupa ya untuk di absen. Nah, contohnya yaitu pada rumus muaian pada panjang. Dulu ya, Nak. Ibu mau ngambil absen kalian dulu. Coba untuk kalian jangan nggak memakai seragam ya. Bisa pakai seragam ya. Harus rapi dan harus mentaati peraturan sekolah. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk rumus muai panjang itu sendiri apa? L1 sama dengan L0 1 plus alfa dikali delta T. Alfa sama dengan L1 diambil L0 sama dengan L0 dikali delta T. Nah, maka delta T sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, L0 itu apa? Panjang awal ya, panjang awal per meter. Kemudian L1 itu apa? Panjang akhir ya. Yang satu panjang akhir meter. Jadi delta T sama dengan T1 diambil T0. Ya, sama dengan perubahan suhu derajat Celcius. Nah, kemudian ini tuh T ya, T1. Nah, alfa sama dengan koefisien muai panjang atau dengan derajat Celcius. Nah, kemudian selanjutnya yaitu rumus muai luas. Nah, sini terdapat perumusan pemuaian ya. Ada pemuaian panjang, rumus muai panjang, kemudian rumus muai luas, dan rumus muai volume. Di mana A1 sama dengan A0. Ya, di mana 1 ditambah beta ya. Ini beta dikali alfa per T. Nah, delta sama dengan berapa? A1 diambil A0. A0 dikali alfa T. Nah, kemudian alfa A sama dengan A0 dikali delta ya dikali alfa kali T. Nah, beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, apa yang dimaksud dengan A0 itu luas ya. Luas awal M1. Ya, M2. Nah, terus ini A1 yaitu luas akhir M2. Ya, A1 itu luas akhir. Jadi apa? Luas awal itu A0, luas akhir itu A1. Nah, jadi perbandingannya yaitu delta T sama dengan T1 diambil T0. Ya, sama dengan perubahan suhu derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di muai panjang, ini alfa koefisien muai panjang. Kalau misalnya di rumus muai luas, yaitu beta koefisiennya muai luas ya. Beda ya, kalau koefisien muai panjang, alfa, koefisien muai luas, beta. Ingat. Nah, kemudian rumus muai panjang, muai volume ya. Nah, di mana V1 sama dengan berapa? V0 atau 1 ditambah sigma kali alfa kali T. Nah, B sama dengan beta ya, sama dengan V1 diambil V0 dengan V0 dikali alfa T. Nah, alfa V sama dengan V0 dikali sigma kali alfa kali T. Nah, sigma sama dengan 3 alfa. Nah, di mana V0 sama dengan volume awal ya. Dengan dirumuskan M
kubik. Ya kalau volume itu M kubik ya. Nah, kalau misalnya muai luas itu M per segi. Kalau misalnya muai panjang M saja. Nah, jadi M-nya tuh hanya ada satu saja. Kenapa M3? Lihat dari sigmanya. Ya. 3 delta, 3 alfa. Nah, jadi alfa T sama dengan T1 diambil T0. Ya, perubahan suhu derajat Celcius. Nah, jadi sigma beda ya. Kalau ini sigma, kalau rumus muai volume, kemudian rumus muai luas, koefisien muai luasnya itu beta dan koefisien muai panjang alfa. Nah, di sigma volume yaitu koefisien muai panjang volume derajat Celcius. Nah, di mana untuk jenis zat yaitu air raksa koefisien muai volumenya ya, muai volumenya berapa? 0,0018 derajat Celcius dan alkohol koefisien muai volumenya 0,00120. Aseton ya, jenis zat aseton, zat kimia aseton 0,00150 dan air 0,00021, kemudian bensin 0,0095. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalnya contoh soal, balok besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 300 cm apa ini? Kubik. Ya, jangan salah ya. Kalau 2 itu apa? Sentimeter, 2 cm per segi. Ya. Jika koefisien muai panjang besi 0,00012. Dari mana sih 0,0012? Nah, kita lihat. Kita lihat ya. Nah, pada 0,0012. Nah, kemudian jika besi dipanaskan sampai suhu 220 derajat Celcius, berapakah besar koefisien volume besi, pertambahan volume, dan volume akhir besi? Nah, penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 3 dikali alfa, sama dengan 3 dikali 12 dikali 10 derajat 6 derajat Celcius. Nah, Y sama dengan 36. 36 dari mana? 3 kali 12. 3 kali 10 min 6 derajat Celcius. Tuh. Kenapa Y sama dengan 3 kali alfa? Karena kenapa? Karena kan muai volume itu 3. Ya. 12 kali 10 min 6 dari mana? Dari mana coba? Ada yang tahu? 3 kan dari muai panjang volume muai volume tersebut ya nih. Yang ini contohnya nih. Kalau misalnya apa tadi? Nah, kalau misalnya muai volume, koefisien muai volumenya berapa? Sigma 3 ya, 3 kali alfa ya. Kalau rumus muai luas, betanya berapa? 2 kali alfa. Kalau alfa L sama dengan L1 dikali A kali terjadi hanya satu alfa aja. Paham? Paham ya? Nah, untuk 3, kan 3 tadi apa? Ini apa yang ditanyakan? Muai volume, koefisien. Nah, 3 dikali alfa kan? Nah, sama dengan 3 dikali 12 kali 10 min 6 derajat Celcius dari mana, Bu? Ada yang tahu nggak dari mana? Ibu nanya sama kalian, dari mana? Lihat soalnya. 12 kali 10 min 6. Dari sini ya, Nak. Ini kan 12. 12 dikali 10 min 6 dari mana? Kita hitung di belakang angka berapa. Gitu. Ya, paham? Dari sini 12 kali 10 min 6 derajat Celcius. Nah, gitu. Misalnya kalau ini 13, Bu, berarti misalnya ada 4, berarti 3,14 kali 10 min di belakang komanya. Atau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ya, paham? Nah, jadi sama dengan 36 dikali 36 dari mana? 12 kali 3. Ya, paham? Dikali 10 min 6 dari ini, dari 0, angka 0 di belakang koma. Gitu, paham ya? Nah, ada yang masih bingung? Contoh soalnya. Ada yang masih bingung untuk contoh soalnya? Ayo, anak-anak, coba. Siapa yang masih bingung mengenai contoh soalnya? Dari sini dulu ya, dari ini dulu.
Jangan ke sini karena kita belum bahas. Kita hanya bahas untuk coefficient volume besi. Ada yang masih bingung? Coba tuh. Udah paham belum? Halo Fikra, Jaki, bisa dengar suara Ibu? Ada yang masih bingung? Yang ini? Saya Bu bingung. Ya, yang mana? Yang ini? 3,12 kali 10. Dari mana, Bu? Nah, kita lihat soalnya ya, Nak. Kita jawab satu persatu dulu. Kan yang ditanya berapakah besar coefficient volume besi? Nah, coefficient volume itu berapa? Nah, kita lihat contoh rumusnya. Nah, rumusnya ini coefficient volume besi itu kan berapa? 3 alfa ya. Nah, jadi ini 3 alfa ya kan, kita ditanyakan coefficient volume besi. 3 alfa sama dengan 3 dikali 12 kali 10 min 6 dari mana? Kita lihat dari muai panjang besinya. Nah 12 kali, lihat di belakang angka. Ya, min 6 derajat Celcius dari mana? Dari termometer Celcius tersebut. Jadi 36 dari mana? Jadi dari 3 kali 12 gitu. 3 kali 12 berapa? 36 dikali 10 min 6 derajat Celcius. Itu, paham? Masih bingung? Paham, Bu. Ya. Nanti ya, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya kan kita sudah mengetahui coefficient muai panjang ya. Selanjutnya kita mengetahui apa? Pertambahan volume ya. V0 sama dengan 300 cm. Nah, di mana dari ini? Dari volume ini 300 cm apa ini? Kubik ya. Kalau 3 itu kubik. Paham? Nah, sama dengan berapa ini? Alfa sama dengan 12 kali dari sini ya. Lihat. Kita lihat angka 0 di belakang koma. Kalau 3 itu kubik ya, Bu? Iya. Kalau 2 cm. Persegi. Ya. Kalau penanya. ya, kalau M itu 1. Iya. Ya. Penanya ya. Ya baik Pak, ya sama-sama. Ya gitu ya. Soalnya kan di sini kenapa cm kubik ini kubik ya? Karena kenapa? Karena volume. Paham? Nah, alfanya berapa tadi? Dari sini muai panjang besinya 12 kali 10 min 6 derajat Celcius. Ya, kita tuh di apa? Ini kan di desimal. Nah, jadi dari sini, dari muai panjang besi. Nah, kemudian selanjutnya apa, alfa V sama dengan kan tadi rumusnya apa, V0 dikali Y dikali delta T. Nah, V0-nya berapa tadi? Volume ya, volume awal. Volume awal berapa? 300 cm kubik dikali 36. 36 dari mana? Dari Y. Y yang sudah kita ketahui dari 3 kali 12 ini. 3 dari mana? Ini 3 dari mana? Dari sini. 3 kali. Alfa dari mana? Dari sini. Dari muai panjang besi. Paham? Paham ya? Nah, dikali 36. 36 udah diketahui ya Y-nya. Dikali 10 min 6. Dari mana? Dari sini. Dari 0 di belakang koma. Dikali 220 diambil 20. Delta T dari mana 220? Nah, kita lihat suhu ya. Suhunya itu 220 derajat Celcius diambil pada balok besi awal. Balok besi pada suhu 20 derajat gitu. Jadi sama dengan dikalikan 300 volume ya dikali 106 dikali 160.000 dari mana? 36 dikali 10 min. 36 ya. Kemudian dikali berapa? 10 kali min 6 cm sama dengan 2,16 cm kubik. Gitu. Apakah ada bingung? Dari mana sih 2.160 dari mana? Dari 300 kali 36. Paham ya? Dikali 10 min 6. Dari 0 di belakang koma ini sama dengan 2,16 cm kubik. Tuh. Jadi ini tuh dijumlahin semua. Tapi ini tetap dijumlahkan ke sini. Ya, ini ke sini dan ini ke sini. Paham? Jadi hasilnya 2,16 cm kubik. Nah, kemudian ditanyakan apa aja? Y, delta V, dan VT, volume T. Nah, V-nya sama dengan berapa? V0 ditambah delta V. VT sama dengan 300. Nah, kan udah ketahui ya, V0-nya 300 cm kubik. Ditambah delta V-nya tadi berapa? Nah, ini sudah diketahui. Tadi jumlah dari hasil dari ini.
Nah, hasil dari diafragma itu 2,16 cm kubik. Ini sama dengan feed tank-nya sama dengan 32,16 cm kubik. Paham? Apakah ada yang tanyakan? Paham, Bu. Paham ya? Nanti Ibu akan berikan contoh soal yang mengenai koefisien muai. Ya. Kita tadi muai volume, muai luas, atau muai panjang. Ya. Ingat, jika kita ditanyakan koefisien, jangan terbalik ya. Misalnya koefisien muai luas, berarti berapa muai luas itu 2. Ya, 2 alfa. Kalau panjang, 1 alfa. Kalau volume, 3 alfa. Ya. Paham? Oke, lanjut ya. Untuk manfaat pemuaian itu sendiri apa sih? Untuk pengelingan plat logam pada roda pedati, kemudian untuk pemasangan roda ban baja sebuah lokomotif, kemudian untuk membuka tutup botol dengan cara disiram dengan air panas. Ya, jadi misalnya kalian membuka tutup botol, kemudian disiram dengan air panas, kemudian nanti akan terjadi pemuaian pada zat cair. Paham? Nah, kemudian bimetal. Bimetal tadi apa? Termometer ya. Termometer pada lampu sen, mobil, dan setrika listrik. Kemudian pemasangan pita logam pada tong kayu. Nah, kemudian manfaat pemuaian selanjutnya apa? Untuk pemasangan bingkai kaca jendela ya. Kalian pasti pernah ya, mungkin pernah melihat bingkai kaca ya pada jendela. Nah,